10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran fisika, pelajaran yang kalian tunggu-tunggu. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang konversi satuan. Nah, hari ini kita akan mempelajari kelanjutannya, yaitu tentang angka penting dan notasi ilmiah. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak sekalian, di depan kalian ada beberapa gambar alat ukur. Nah, bagaimana kita menampilkan hasil pengukuran tadi? Kalau kita mengukur dengan, misalnya dengan mistar, atau dengan jangka sorong, atau bahkan dengan yang lebih teliti lagi, mikrometer skrup. Kita akan pelajari hari ini. Nah, ini adalah beberapa jenis alat ukur. Yang kita pelajari adalah dari KD yang saat ini kita bahas, menerapkan prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Kemudian, bagaimana dari sini kalian bisa menyajikan hasil pengukuran besaran fisis tersebut berikut ketelitiannya.
Ya, kalau sewaktu di SMP atau bahkan SD kalian mengukur panjang pensil, misalnya panjangnya 30 cm atau 20 cm, hanya itu. Nah, di SMA ini kita akan menuliskan bagaimana ketelitian dari mistar atau ketelitian jangka sorong atau micrometer scope. Nah, kita mulai dari notasi ilmiah. Anak-anak mungkin pernah dengar, apa itu notasi ilmiah? Adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah kita tulis dalam notasi desimal standar. Kita lihat ini, Pak Alba ambil contoh 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ini adalah tampilan dari notasi ilmiah, ya. Nah, ini maaf ya, 2,5 kali 10 pangkat min 3. 2,5 ini saya tuliskan dalam bentuk lambangnya A, kali 10 pangkat N, 10 pangkat min 3. N ini adalah disebut sebagai eksponen, sementara A, titik-titik atau 2,5 ini disebut sebagai bilangan penting, sementara 10 pangkat N ini adalah orde besar. Cukup jelas ya anak-anak? Sekarang kita coba contoh soalnya. Bagaimana kita menuliskan angka 300? Dalam penulisan notasi ilmiah, maka 300 kita tuliskan sebagai 3 kali 10 pangkat 2. 4000. Kita tidak lagi menuliskan 4000 seperti ini dalam fisika, tapi kita tampilkan dalam notasi ilmiah 4 kali 10 pangkat 3. Ini angkanya atau nolnya mungkin hanya sedikit. Bagaimana dengan yang ini? Ya, luar biasa banyak. Nah, dalam fisika kita mendefinisikan atau menampilkannya dalam bentuk notasi ilmiah. Berapa ini anak-anak? 5 apa? Ya, 5 miliar. 5 miliar 720 juta. Kita tidak menyebutkannya dalam miliar atau dalam juta, tapi dalam notasi ilmiah, perhatikan, hanya satu angka di depan koma, ya. Kemudian sisa angkanya. Ini ada berapa? 3, 6, sampai di sini 9. Berarti 5,72 kali 10 pangkat 9. Berikutnya. Nah, ini 0, sekian. Berapa anak-anak nih? 3, 6, sampai di sini 9 juga. Sama, kalau tadi adalah bilangannya kita sederhanakan menjadi kecil, ini menjadi di depan koma hanya 1 menjadi 6,1. Ini mundur 9 kali, ini 3, 3, berarti 10 pangkat min 9. Cukup jelas ya? Lanjut. Berikutnya kita masuk aturan angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang diragukan. Maksudnya apa anak-anak yang diragukan? Pada saat kita melakukan pengukuran, insya Allah pekan depan kita akan bahas, satu angka yang dimiliki oleh alat ukur itu, angka terakhir ini disebut dengan angka yang ditaksir atau angka yang diragukan. Nah, bagaimana aturan penulisannya? Kita lihat. Yang pertama, semua angka bukan nol termasuk angka penting. Ya, kita lihat di sini. Contohnya 25,7. Ini bukan angka nol. Maka dia memiliki 3 angka penting. Bagaimana dengan berikutnya? Nah, ini saya tampilkan 2,57 cm, 25,7 mm, 0,0257 meter, atau 0,0000257 km. Perhatikan, semua angka bukan nol adalah angka penting. Artinya apa? Semua bilangan di sini adalah ekivalen, masing-masing memiliki 3 angka penting. Lanjut, aturan nomor 2. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan nol adalah angka penting. Tadi kita bahas 0 di depan itu bukan angka penting. Tapi pada saat dia berada di antara atau diapit oleh 2 angka bukan nol, maka dia menjadi angka penting. Berarti ini berapa anak-anak? 304. Ya, 3 angka penting.
3004. Nolnya ada 2. Ini 4 angka penting. Sementara yang ini 0 di depan koma desimal ini bukan angka penting. Maka kita hanya menghitungnya ini 304. 0 di sini diapit oleh 2 angka bukan 0. Maka ini memiliki 3 angka penting. Demikian pula yang ini juga sama 3 angka penting. Aturan ketiga. Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Saya ambil contoh 2500 gram. Ini berapa angka pentingnya? Tergantung alat ukur yang mengukurnya. Kita bisa tampilkan dalam bentuk 2 angka penting, 3 angka penting, atau 4 angka penting, dan seterusnya. Perhatikan, angka 0 di belakang ini adalah termasuk angka penting. Berarti di sini 2,5, 2 angka penting kali 10 pangkat 3 gram. Maaf ya nak ya, ini mestinya nggak pakai min nih. 2,5 kali 10 pangkat 3 gram. Ini 2,50. Ini menjadi 3 angka penting. 2,500. Semua nilainya sama. 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3. Cukup jelas ya? Berikutnya, 0,25. Ini 2 angka penting. 0,205. 3 angka penting. 0,2050. Ini berapa angka penting? 4. Aturannya semuanya masuk. 0 diapit di antara 2 bukan 0. Ini termasuk angka penting. Angka 0 di paling akhir juga angka penting. Maka bilangan ini memiliki 4 angka penting. Cukup jelas? Yuk kita lanjutkan. Aturan keempat. Angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal bukan angka penting. Nah, tadi sudah kita bahas 0,304. 0 di sini bukan angka penting. Termasuk di sini untuk tempat angka desimal 0,0304. Ini 0 yang ini bukan angka penting, maka bilangan ini hanya memiliki 3 angka penting, yaitu 3, 0, dan 4. Aturan terakhir. Bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka 0 tersebut termasuk angka penting atau bukan. Nah, ini contohnya 2500 gram. Ya Allah, ini Pak Alba masih salah nih. Ya, 10 pangkat 3 maksudnya. Bisa kita tuliskan 2,5 kali 10 pangkat 3, 2,50 kali 10 pangkat 3, 2,500 kali 10 pangkat 3. Ini 2 angka penting, ini memiliki 3 angka penting, dan ini adalah 4 angka penting. Ada pertanyaan anak-anak? Nanti setelah ini Pak Alba akan posting di Google Classroom soal latihan, kalian bisa coba. Berikutnya aturan pembulatan. Nah, ini menarik nih. Mungkin di SMP pernah kita pelajari. Angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas dengan ditambah 1. Contohnya 23,47. 7 ini lebih besar dari 5, betul? Maka dibulatkan ke atas, masuk ke sini menjadi 23,5. Yang kedua, angka lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah dengan tidak mengalami perubahan. 56,23. Saya mau sederhanakan menjadi 1 angka di belakang koma. 3 ini lebih kecil dari 5, maka dihilangkan menjadi 56,2. Cukup jelas ya nak ya? Yang terakhir, angka tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas apabila angka sebelumnya ganjil dan tidak mengalami perubahan apabila angka sebelumnya genap. Coba kita lihat 46,75. Perhatikan, angka sebelum 5 ini 7 ini ganjil, maka 5 ini dibulatkan ke atas menjadi 46,8. Betul ya? Tapi sekarang Pak Alba tanya, kalau 46,85 bagaimana pembulatannya? Menjadi 46,8. Berikutnya aturan perhitungan angka penting. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan pada angka penting hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Contohnya 23,4 ditambah 34,21.
Kita dapatkan, lihat, perhatikan, ini angka taksirannya 4, ini angka taksirannya 1. Maka kita ambil yang angka taksirannya paling kasar. Mana yang paling kasar? 4 atau 1? 4. Maka kita tuliskan 57,61, ditulis 57,6. Berikutnya, perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian pada angka penting ditulis sebanyak angka penting yang paling sedikit. Contohnya, 23,1 kali 2. Ini berapa angka penting, anak-anak? 3. Ini berapa angka penting? 2. Maka hasilnya kita tuliskan 46,2 hanya ditampilkan dalam satu angka penting. Berapa? Menjadi 50 atau 5 kali 10 pangkat 1. Terakhir, pangkat dan akar. Hasil pangkat dan akar pada angka penting ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Coba kita lihat contohnya. 2,1 pangkat 2. Hasilnya 4,41. Ini berapa angka penting, nak? 2. Maka kita tampilkan hasilnya hanya 2 angka penting, yaitu 4,4. Cukup jelas? Pak Alba akan berikan contoh soalnya. Nah, ini 2,74 kali 10 pangkat 4 gram ditambah 5,950 kali 10 pangkat 3. Berapa? Coba kita lihat. Nah, yang pertama kita lakukan, samakan dulu tampilan bilangan berpangkatnya. Ini 2,74 kali 10 pangkat 4 dapat kita tuliskan 27,4 kali 10 pangkat 3. Ini atas 10 pangkat 3, bawah 10 pangkat 3. Kemudian komanya kita samakan, ya. Komanya. Nah, ini terlalu besar ya ini ya. Nah, ini kita samakan komanya. Kita jumlahkan ke bawah. 33,350 kali 10 pangkat 3. Tarik. Ini adalah angka taksiran untuk bilangan pertama. Ini angka taksiran untuk bilangan kedua. Tadi bagaimana aturannya? Kita ambil yang angka taksirannya paling kasar, yang paling kiri. Maka kita dapatkan 33, apa? Ini dibulatkan ya. 5-nya dibulatkan ke atas karena ini ganjil. 33,4 kali 10 pangkat 3. Tapi ini belum notasi ilmiah, nak. Maka kita buat notasi ilmiah menjadi 3,34 kali 10 pangkat 4. Betul? Lanjut. 468,39 ditambah 412. Maaf, dikurangi ini. Ini saya salah tulis, dikurangi. Kita dapatkan nih 39, 8 kurang 26, 6 kurang 15. Ini berapa angka penting? Ini 5, ini 3 angka penting. Kita ambil yang angka taksirannya paling kasar. Ini angka taksirannya 9, ini angka taksirannya 2. Maka kita ambil yang paling kiri, maka hasilnya menjadi 56. Berikutnya, terakhir, aturan perkalian. Nah, ini menarik nih, nak. Coba kita lihat, 0,6283. Berapa angka penting? 4 angka penting. Kali 2,2. Ini berapa angka penting? 2. Bilangan ini dikali ini, hasilnya ini. Sesuai dengan aturan perkalian, kita ambil yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. 4, 2, maka kita ambil 2. Maka ini kita sederhanakan menjadi 1,4 cm persegi. 2 angka penting. Yang kedua, 4,554 kali 10 pangkat 5 dibagi 3,00 kali 10 pangkat 2. Ini 4 angka penting, ini 3 angka penting. Maka hasilnya berapa? 3 angka penting. Kita dapatkan 1,518 kali 10 pangkat 2, kita sederhanakan menjadi 1,52 kali 10 pangkat 2. Nah, anak-anak, demikianlah
pembahasan kita tentang notasi ilmiah dan angka penting. Silakan kalian coba latihan yang ada di Google Classroom kalian. Tetap semangat, karena memang ini sebuah tantangan untuk kita tetap belajar dalam masa pandemi. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.